Dari point of view sendiri sebagai mahasiswa IT, dengan aktif seperti itu tuh menguntungkan nggak sih? Justru lebih menguntungkan banget sih. soalnya akan membuat portofolio kita bagus. Saya juga membuat LinkedIn juga, bukan LinkedIn nanti kan bisa ke LinkedIn. Saya juga dapat project dari LinkedIn juga, kayak gitu. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Halo Sobat Digital, selamat datang kembali di episode terbaru dari Talkbox. Nah, seperti biasa nih, kali ini gue bakalan ngobrol sama seorang narasumber yang pastinya bakalan seru banget nih, ilmu yang bakal di-sharing. Ya bukan cuma ilmu sih, karena pengalaman juga. Apalagi ini, narasumber satu ini, itu dia sering banget ikutan project. Jadi buat anak IT, apalagi yang masih mahasiswa, wajib banget ikutin episode ini sampai akhir. Nah, yuk langsung aja kita kenal sama orangnya. Halo, Yugi. Apa kabarnya nih? Halo Sobat Digital. Oke, baik ya Gi ya kabarnya ya? Oke, ini yang langsung bakalan kita ajak ngobrol hari ini nih. Gi, kenalan dulu ke Sobat Digital, namanya siapa? Dan sekarang lu ini kesibukannya ngapain aja nih? Halo Sobat Digital, kenalkan nama gue Yugi Daihan. Sekarang gue lagi kuliah di Perubahan Institute, ngambil jurusan Teknik Informatika. Untuk universitas gue hari ini biasa mahasiswa umumnya aja, belajar kuliah gitu ya. Dan mengerjakan beberapa project lah ya. Project apa tuh? Untuk sebelumnya sih ngerjain project dari beberapa company yang contohnya di dalam bidang banking, dan juga aktif di bagian komunitas kampus cybersecurity dan juga sekaligus jadi leader di sana. Oh, oke. Leader di komunitasnya berarti ya Gi ya? Itu lebih ke komunitas atau organisasi ya Gi? Organisasi yang di bawah kampus langsung. Oh, oke. UKM bukan? Bukan UKM ya? Oke. BTW sekarang kan lu kuliah di jurusan TI gitu ya? Nah, pasti nggak mungkin nggak ada keputusan yang lo pertimbangkan sebelum ambil jurusan ini. Apa sih alasan lu pilih jurusan Teknik Informatika gitu? Sebelumnya emang udah passionnya gitu ya. Jadi bagian dari TI, sebelumnya karena ada di SMK pun udah bagian TI, jadi di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan waktu SMK. Jadi masuk kuliah tuh ingin meneruskan sebelumnya, soalnya udah paham networking, jaringan gitu. Dan juga alasan masuk Teknik Informatika juga pengen cybersecurity juga kan. Tapi waktu itu nggak ada pembelajaran di mana, nggak tahu belajar di mana gitu lah. Jadinya waktu itu sempat banting setir ke jadi programmer, soalnya kan programmer kan banyak ilmunya di mana-mana ya. Nah, habis itu setelah tahu beberapa platform untuk belajar cybersecurity, banting setir lagi ke cybersecurity. Nah itulah. Jadi sebenarnya sih pengen masuk cybersecurity juga, masuk TI gitu. Jadi masuk TI pengen memperdalam cybersecurity gitu ya. Dan tadi gue denger lu sempat bilang agak nyasar ke programming juga sebentar gitu ya. Berarti lu pernah ngoding juga dong? Iya, waktu itu ngoding backend, di bagian backend dari JavaScript gitu. Itu untuk ada Python juga, Java kayak gitu. Kalau jadi di cybersecurity itu masih ada ngoding-ngodingnya nggak sih? Ada, biasanya tapi nggak sebanyak di programmer. Biasanya kalau misalkan untuk cybersecurity itu tuh bahasa Python biasanya, Python, Golang gitu. Oke, berarti tetap ada coding lah ya. Oke. Nah, ini udah semester berapa nih? Sekarang semester 4. Semester 4. Terakhir ngobrol sama Yugi itu tahun lalu. Dan karena Yugi itu sibuk mulu, ini emang sih paling sibuk ya. Ada project terus, itu ikutan kompetisi, tapi itu keren banget loh. Akhirnya kita tuh baru bisa ngobrol sekarang. Dulu masih semester 3. Dua ketiga tuh. Jadi memang baru kesampaian ngobrol sekarang nih. Udah semester keempat. Sekarang berarti ongoing mau ke 5. Rasanya gimana kuliah di semester 4? Sebenarnya ada senang, ada pahitnya juga, ada senang, ada sedihnya juga di sana. Untuk senangnya sih kita bisa memperdalam ilmu yang kita mau gitu. Dan IT juga bukan, misalkan saya punya cybersecurity doang, itu ilmunya bukan cybersecurity doang, ada programmer, ada UI UX, ada database kayak gitu loh. Untuk yang pahitnya atau sedihnya itu paling banyak banget tugas sih. Dan waktu saat ngoding stuck di error atau gimana ya kayak gitu. Biasanya kalau teknik informatika tuh tugasnya ngapain aja tuh? Tugasnya buat mini project untuk seperti membuat aplikasi pakai bahasa Java kayak gitu, untuk membuat website static dynamics, bisa belajar juga di situ ya. Menarik banget. Ini kadang anak David kalau tugas tuh kadang sampai lembur gitu. Iya. Bukan lembur lagi, malah katanya banyak yang nggak sampai tidur gitu. Iya. Tapi lu pernah ngalamin gitu nggak? Kalau sampai nggak tidur nggak pernah sih. Iya.
Tapi sampai larut banget pernah? Pernah. Itu biasanya tugas kayak gimana? Coding sih biasanya Coding. gitu. Tapi kan sekarang udah ChatGPT. Iya, ada ChatGPT, ada Metri School. tapi lu pakai itu nggak? Pakai ya? Pasti pada pakai gitu. Pakai, ya? betul. Tapi gini nggak sih, ada dosen lu yang strict kayak nggak boleh pakai ChatGPT? Oh, ada. Banyak. Ada beberapa lah. Ada beberapa. Iya, karena waktu terakhir ngobrol sama mahasiswa juga katanya gini, ChatGPT itu pada pakai, tapi pinter-pinter kita modifikasi aja Iya, katanya modifikasi gitu. gitunya. Oke, menarik banget. Ini sekarang lo kuliah di Perbanas Institute, Iya, gitu kan? Jurusan Teknik Informatika. Ini gue penasaran di kampus lo itu jurusan TI-nya itu kayak gimana sih? Kayak nuansanya atau misalkan kayak project-project tugasnya itu kayak gimana? Terus kayak gue pengen lu sharing juga deh konsentrasi di kampus lu kayak gimana? Oke, di Perbanas Institute itu dia projectnya sampai sekarang semester 4 nih ya. Saya baru ngerjain 3 project, mini project yaitu ada jadi yang saya sebutin bikin aplikasi pakai bahasa Java, lalu ada bikin UI UX, ada pernah juga, terus sama bikin website dinamis yang pakai PHP, SQL, HTML gitu. Berarti lumayan juga ya. Kalau konsentrasinya apa aja? Konsentrasinya di TI ya, untuk jurusan TI itu ada, setahu saya ada 4 sih. 4. Ada UI UX, ada AI, ada programmer, sama cyber security. Ini gue tahu lu bakal ambil yang mana? Iya, cyber security sih. Oke. Nah apa sih yang lo sadarin gitu ya setelah ambil jadi mahasiswa TI kan sebelum itu SMK, SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan. Gitu kan. Yang lo sadari setelah jadi mahasiswa kayak oh iya ini benar-benar kompleks nih belajarnya dibanding waktu masih SMK gitu. Before and after yang lo paling lo sorot banget apa nih? SMK itu saya nggak terlalu ambis dalam akademis. Jadi terus setelah masuk perkuliahan mungkin faktor lingkungan juga yang ambis gitu ya. Terus jadi ambis banget lah ke pelajaran, terus juga pengen ngejar karir juga sih. Pengennya rencana tuh kuliah sambil bekerja lah, tapi bekerja pun yang hybrid atau WFA lah ya, pada gitu. Tapi sekarang juga bisa dikatakan sambil kerja lah ya. Ya ibarat bisa kayak ada gitu. project ya? Ada project. Ada project. Nah ini BTW lu lagi ngerjain project apa aja nih? Atau yang pernah lu pegang nih selama sambil kuliah gitu? Oke. Untuk project sih yang pernah gue pegang tuh ada project penetration tester, testing maksudnya di suatu company banking itu selama 1 bulan dan di situ projectnya WFH jadi di rumah aja. Oke. Ini ada yang coming soon project nggak? Ada. ini company yang mana lagi nih? Company berbeda company yang sebelumnya akan tapi mungkin dalam bidangnya sama mungkin ya. Di finance juga, keuangan juga. Oke, menarik banget. Ini makanya nih sobat kita, kalau jadi mahasiswa IT itu memang gini, kan banyak banget impian mahasiswa itu bisa membiayai kuliahnya dengan biaya sendiri. Maksudnya ada tambahan lah ya. Ada tambahan. Tapi yang paling possibly happen itu di jurusan IT. Karena banyak banget project-project yang ibaratnya bisa mulai dikerjakan ataupun bahkan gitu ya selama masih kuliah pun bisa pegang banyak project dan itu lumayan banget buat nambah keuntungan gitu. Selain keuntungan secara finansial, of course buat portofolio makin mentereng banget lah, ya nggak sih? Nah, kenapa sih kan katanya tadi lo sebelum pas waktu masih SMK ya itu belum ambis gitu kan? Tapi sekarang tuh lu lumayan aktif ikut komunitas, ikut kayak tadi organisasi yang dari kampus. Kemudian kamu juga ngerjain project-project gitu ya. Dari point of view sendiri sebagai mahasiswa IT, dengan aktif seperti itu tuh menguntungkan nggak sih? Justru lebih menguntungkan banget sih. soalnya akan membuat portofolio kita bagus. Saya juga membuat LinkedIn juga, bukan LinkedIn nanti kan bisa LinkedIn. Saya juga dapat project dari LinkedIn juga, kayak gitu. Selain project yang selain tadi ya kayak pengalaman, experience, kemudian bisa dari porto. Keuntungannya jadi aktif, mahasiswa aktif itu apa sih? Banyak kenal dengan beberapa dosen di sana. Dan koneksi lah ya. Koneksi lah. Dan sekarang juga sampai sekarang saya jadi asdos di sana. Oke. Lu berarti ngajar juga nggak? Ngajar di semester bawah. Di sekarang? Di semester 4 di Keamanan Informasi. Ini semester 4 ngajarin anak semester 4 lah. Jadi beneran lu dapat ini ya, berarti lu dibagi silabus gitu sama dosen lu, terus lu ngajar bagian ini atau gimana? Gue ngajar di bagian testing aja, testing. Jadi kan Keamanan Informasi kan ada beberapa dipecah lagi kan, ada blue team, ada manajemennya, ada risk manajemennya juga, terus ada penelitian testingnya juga. Nanti saya bagian di bagian penelitian testingnya, bagian untuk menyerangnya akibatnya, red teamnya.
Gimana ya rasanya jadi asdos dengan ngajarin anak yang mesti teman-teman satu semester gitu? Ya cukup membanggakan juga sih, Membanggakan lah ya. Iya, pasti. Tapi ada nih nggak sih? Pasti kan ini mah satu semester sama gue santai aja lagi. Ada gak yang kesannya gitu? Ada beberapa kayak dosennya nggak datang ini ganti sama Yugi. Jadi udah dia langsung ke warkop gitu. Paling cuma numpang absen doang. Ada gitu ya? Ada. Pak dosen. Ada beberapa. Catat nih, aduin aja nih kalau gue mah. Tapi memang seru banget juga kalau misalkan jadi asdos tuh kadang juga bisa menambah experience. Gini, kadang ketika kita tahu sesuatu, ya, ketika kita sharing ke orang, nih sobat kita, itu justru makin ngasah kemampuan. Iya betul. Iya nggak, bener nggak? Betul. Kayak pengetahuan kita jadi refresh terus gitu loh. Jadi selain tadi lu juga aktif berproject, ini lu juga sempat sharing kalau lu juga sering ikutan lomba. Ya betul. Ya kan, apalagi CTF. Ya. Kita pun gagal ngobrol gara-gara waktu itu lu ada agenda CTF sama BPJS. Iya betul. Boleh diceritain nggak nih waktu itu kejadian kayak gimana? Oke, jadi waktu itu di BPJS itu event tahunan biasanya. Event tahunan itu nama eventnya hackathon ya. Di sana ada beberapa kompetisi juga, bukan CTF aja, ada programming juga di sana ya. Dan kebetulan waktu itu kalah juga di ke peringkat 70 enggak? Peringkat 70? Oh iya. Dari hampir 200 sekian lah. ya 50 ke atas lah ya. 50% ke atas lah ya. Dan menurut lo yang bikin waktu itu lo belum menang apa? Ya itu kurang belajar kartografi juga sih. Soalnya ada juga di sana. Soalnya jarak dari Gemastik ke BPJS itu kurang lebih cuma beberapa bulan doang gitu. Jadi habis istirahat pas belajar lagi. Tulis lagi. Masih ngebul ibaratnya ya. Jadi mau nambah kriptografi di kepala kayaknya dia masih sesek juga nih. Oke, nah tadi lu belum menang. Ya, kan? Tapi pasti nggak bikin lo kayak down nih. Enggak. Justru malah pasti dendam ya. Pasti. Pengen coba lagi. Ini buat teman-teman juga sobat digital yang masih mahasiswa, ini oke banget menurut gua ya, saran dari Yugi yang perlu banget aktif juga, bukan cuma organisasi aja, bukan cuma organisasi intra, tapi juga aktif kayak ikutan komunitas yang fokus ke project gitu kan, lomba-lomba dan semacamnya, kan itu bakal menunjang banget gitu kan. Oke nih, sebagai mahasiswa IT yang sering banget ikutan lomba, ini kan menurut gue better banget buat karir lo ke depannya. Ya. Nah ini udah semester 4 tapi lu udah ini gak sih kayak ngeker kayak oke deh gue nanti setelah wisuda gitu ya gue bakalan berkarir di bidang apa gitu. Oke. Yang pastinya akan paut dengan cyber security. Oke, cyber lagi ya. Tapi tempatnya udah di lead penelitian testing tester ya di suatu perusahaan lah. Ya, pengennya di situ dan sekarang saya pengen belajar dari sekarang gitu loh biar nanti setelah lulus saya udah matang lah ibaratnya. Udah siap terjun di dunia real life lah. Real life ya. Karena biasanya kan project tuh cuma beberapa bulan ya. Nanti kalau misalkan udah berkarir yang ibaratnya udah ada office hour-nya gitu kan. Itu kan kayak everyday life bakal ketemu itu, makanya harus terbiasa juga gitu. Betul, ya. Ini pertanyaan yang simple banget. Nyesel nggak jadi mahasiswa itu? Tentunya enggak dong. Enggak dong. Kenapa nih? Karena ya kan sesuai passion saya juga kan. Passion lah ya. Passion ya, pengen kesini. Jadi udah tahu resiko yang nanti kalau misalkan ambil TI itu apa aja gitu loh. Kepusingan apa aja nanti dapet. Oke, baik banget. Jadi ini bagaimanapun juga jurusan ini adalah jurusan yang sesuai passion lo, gitu kan? SMK, ambil TKJ kan jaringan ya? Yes. Jadi coba dong lu sharing suka dukanya jadi mahasiswa itu apa? Oke. Jadi sebelum mikirin sukanya dulu, ini juga dukanya dulu. Okay. Apa kalian bisa nggak kalau misalkan harus kuat bergadang sih lebih tepatnya, karena kerjaan beberapa project, bikin aplikasi itu segala macam, bikin website, bikin suatu pemrograman gitu loh di bidang itu. Nah untuk sukanya sih kalian bakal lebih tahu semua tentang IT gitu loh. Jadi bukan misalkan kalian pengennya programmer doang, tapi di perkuliahan itu kalian akan belajar lebih kompleks lagi loh, antara ada UI UX dan lainnya juga. Jadi apa namanya, perminatan lu sebelumnya lebih fokus lagi di selama kuliah ya. Bakal dapat experience yang lebih lagi, ilmu yang lebih lagi. Yang pastinya pertimbangan bukan yang apa ya, kayak udah nggak jadi deh. Karena tadi setiap jurusan itu bakalan ada plus minusnya. Ada suka dukanya, ada tantangannya. Dan biasanya yang tantangannya paling gede itu juga yang benefitnya juga gede, menanti di depan gede juga gitu. Oke, Gi, pertanyaan terakhir. Siap. Apa pesan dari lo
buat sobat digital di luar sana, mungkin yang masih SMP, SMK atau SMA, masih sekolah lah ya, yang pengen lanjut kuliah dan di jurusan IT, khususnya kalau lu teknik informatika, apa saran lu? Boleh? Oke, kalian bisa belajar algoritma untuk basicnya, soalnya di setiap semua belajaran IT itu akan terpacu dengan algoritma, cara berpikir kita harus IPO, input versus output seperti itu, dan mulai belajar beberapa bahasa pemrograman yang basic sekali lah. Contohnya, kalau misalkan kalian pengen jadi programmer front end itu bisa HTML, CSS, JavaScript dan sekitarnya. Dan kalau misalkan kalian pengen ke cyber security, itu kalian bisa coba belajar IP, jaringan, networking. Lalu kalian belajar untuk OS juga, apa tuh OS Linux gitu. Dalam OS Linux komen-komennya apa aja, itu untuk basicnya sih. Nanti kalian di perkuliahan akan belajar lebih advance lagi. Dan jangan terpacu dengan perkuliahan aja, kalian harus nyari platform pembelajaran di lain, contohnya di IT Box ini. Lu belajar di IT Box juga ya? Iyalah. Ini lu nggak dibayarkan ke sini kan? Enggak lah, Dia beneran belajar di IT Box. Iya. Beneran belajar di IT Box, ambil kelas apa ya, Gi? Cyber security. Cyber security. Iya. Nah, oke. Nah, selain cyber security, ini nanti aku bakal ngobrol terkait pengalaman belajarnya Yogi. Selain cyber security, tadi Yogi itu udah pernah nyebutin soal algoritma. Emang penting banget, yang mana itu namanya algoritma pemrograman ya biasanya di kuliahannya. Di IT Box itu juga ada kelas yang kelas ini itu buat fundamental IT. Salah satu itu ada algoritma pemrograman. Jadi misalkan buat yang masih semester 1 misalkan, atau semester 2, atau yang baru mau fokus ambil jurusan teknik informatika, bisa banget juga belajar algoritma pemrograman di IT Box. Kalau misalkan pengen lebih lagi mematangkan cyber security ataupun misalkan skill IT lainnya, juga bisa ambil kelas cyber security di IT Box Indonesia. Oke. Materinya mantap. Ini beneran testimoni langsung dari dia nih yang udah belajar. Tapi ini sedikit aja, ngebantu nggak belajar cyber security di IT Box sama kuliah lu misalkan atau proyek lu? Oh, membantu banget. Contohnya tuh di bagian web kan soalnya kemarin itu proyeknya web based kan. Jadi kan justru di IT Box juga belajar banget web based yang banyak banget lah hacking web based-nya gitu loh. Contohnya ada SQL injection, SSS atau local file inclusion kayak gitu lah. Thank you banget sudah hadir di sini nih, katanya grogi tapi ngomongnya castisus mulu nih. Emang anak edik kadang gitu loh yang di kalau misalkan lagi WhatsAppan sama gue, kalau misalkan sering aduh bang gue ini udah terbiasa, tapi kalau udah on cam gue ngomongnya banyak banget. Tapi which is that's good. Thank you banget ya Gia udah hadir di episode Talkbox kali ini. Semoga kedepannya kuliah lo lancar, proyek lo juga makin banyak, makin banyak termasuk cuannya juga lumayan lah ya. Biar kuliah, portonya makin oke, dan juga buat nanti misalkan lo mau berkarir ke yang lebih real lagi, yang udah punya office hour, makin karir dan sukses. Makin sukses untuk kedepannya. Amin. Thank you banget udah nonton episode ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di episode Talkbox berikutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar episode terbarunya kamu nggak bakal kelewatan. Ciao.